guys, pernahkah kalian mengalami apa itu yang namanya mimpi? Semua orang di dunia ini, dari zaman dahulu sampai zaman sekarang, pasti pernah mengalami yang namanya mimpi. Ada mimpi bahagia, mimpi buruk, maupun mimpi bas. Dan menurut kepercayaan sebagian orang, mimpi bisa jadi suatu pertanda tentang apa yang akan terjadi di dunia nyata. Dan, apakah kamu pernah bertanya, apa itu mimpi? Apa penyebab mimpi? Dan kenapa ketika di dalam dunia mimpi, terasa begitu nyata? Ini jawaban singkatnya. Mimpi adalah sebuah perjalanan misterius di dunia pikiran di saat kita sedang tertidur. Yang seringkali lebih aneh daripada cerita fiksi terbaik yang pernah dibuat. Mimpi juga merupakan pengalaman bawah sadar yang terjadi saat tidur yang melibatkan penggambaran gambar, suara, emosi, dan sensasi lainnya. Ini adalah pengalaman mental yang kompleks yang dapat terjadi selama fase tidur. Penyebab pasti mimpi hingga kini masih belum sepenuhnya dipahami. Tetapi, penjelasan penyebab mimpi secara teori ada sebagai berikut. Mimpi menurut teori psikologis. Menurut teori psikolog dari Sigmund Freud, mimpi merupakan manifestasi dari keinginan, kecemasan, dan konflik bawah sadar yang tidak terselesaikan. Mimpi menurut teori neurologis. Menurut teori neurologis, mimpi merupakan hasil dari aktivitas otak yang terjadi selama kita tertidur. Secara singkatnya, ketika seseorang tertidur, otak masih aktif dan menghasilkan pola aktivitas yang terkait dengan mimpi. Mimpi menurut teori kognitif. Teori ini menyatakan bahwa mimpi adalah cara otak memproses informasi yang diterima selama waktu kita terbangun. Ini dapat mencakup pengalaman sehari-hari, seperti emosi dan memori yang kita lalui. Selain secara teori, penyebab mimpi juga dipengaruhi oleh beberapa faktor sebagai berikut. Aktivitas otak. Selama tahap REM atau Rapid Eye Movement, otak tetap aktif dan mungkin mengolah informasi yang diterima selama siang hari dan menciptakan narasi serta gambar-gambar yang akan kita alami di dalam mimpi. Emosi dan pengalaman. Emosi dan pengalaman yang kita alami sepanjang hari dapat memengaruhi dari tema konten mimpi kita. Misalnya, stres, kecemasan, atau kegembiraan dapat tercermin di dalam mimpi. Pengaruh hormon. Perubahan dalam kadar hormon selama tidur, seperti peningkatan hormon stres atau hormon pertumbuhan, juga dapat mempengaruhi konten dari sebuah mimpi. Proses penyembuhan dan pemrosesan. Beberapa teori menyatakan bahwa mimpi mungkin merupakan cara otak untuk memproses dan mengorganisir informasi baru, serta membantu dalam pembelajaran dan penyembuhan mental. Imajinasi dan kreativitas. Saat otak beristirahat dari kegiatan sehari-hari, ia dapat menggunakan waktu tidur untuk mengekspresikan imajinasi dan kreativitas dalam bentuk mimpi. Mimpi memiliki keunikan tersendiri yang setiap manusia pasti pernah merasakannya, namun tidak menyadarinya. Dan inilah keunikan-keunikan dari sebuah mimpi. Apakah orang buta juga mengalami mimpi? Manusia yang lahir tanpa penglihatan tidak mampu mengumpulkan memori visual mereka, jadi mereka memahami dunia sepenuhnya melalui indera yang lain. Mimpi-mimpi dari seseorang yang terlahir buta bisa tetap seimajinatif mereka yang memiliki penglihatan normal, namun mereka bermimpi bukan berbentuk gambar, tetapi dengan pengalaman indera yang mereka miliki. Apakah hewan dan sejenisnya juga merasakan mimpi? Beberapa penelitian menunjukkan bahwa hewan juga bisa bermimpi. Sebagai contoh, tikus menunjukkan bahwa mereka mengalami aktivitas otak yang mirip dengan aktivitas otak manusia selama tahap tidur. Begitu juga dengan kucing, mereka seringkali terlihat menggerakkan kaki atau ekor mereka pada saat tertidur. Hal ini menunjukkan bahwa mereka mungkin sedang mengalami sebuah mimpi. Titik terbaik mimpi. Mimpi kita yang paling jelas
terjadi selama tahap Rapid Eye Movement atau REM yang berlangsung dalam periode pendek sepanjang malam dengan selang waktu sekitar 90 hingga 120 menit. Mimpi di pagi hari. Mimpi yang lebih panjang biasanya terjadi di pagi hari. Otot akan lumpuh di saat mimpi. Sebagian besar otot menjadi lumpuh selama tidur. Hal ini terjadi untuk mencegah kita melakukan hal-hal yang ada di dalam mimpi. Gambar adalah bentuk umum dari sebuah mimpi. Mimpi kebanyakan berbentuk gambar dan sebagian besar bersifat visual dengan sedikit suara atau gerakan. Tidak semua mimpi berwarna. Tidak semua mimpi manusia memiliki banyak warna, karena sekitar 12% orang di dunia bermimpi dalam bentuk warna hitam putih. Mimpi terkait dengan peristiwa yang pernah dialami. Sebagian besar mimpi terkait dengan pemikiran atau peristiwa dari 1 atau 2 hari sebelumnya. Wajah familiar di dalam mimpi. Di dalam mimpi, kita mungkin hanya bermimpi tentang wajah-wajah yang pernah kita lihat, baik secara langsung atau tidak langsung. Secara singkatnya, setiap orang yang kamu temui di dunia mimpi pasti pernah kamu lihat di dunia nyata sebelumnya. Wanita lebih rentan mengalami mimpi buruk. Wanita mengalami lebih banyak mimpi buruk dibandingkan dengan pria selama masa remaja dan dewasa. Mimpi buruk terjadi pada waktu yang sama. Mimpi buruk terjadi pada waktu yang sama di setiap mimpi manusia. Mimpi buruk biasanya paling sering terjadi pada sepertiga malam terakhir. Singkatnya, ketika kamu sedang mimpi buruk, sebagian orang juga bermimpi buruk pada waktu itu. Perasaan muncul di dalam mimpi. Ketika mengalami mimpi buruk tentang kehilangan orang yang dicintai, kita akan mengalami gejala pasca trauma atau rasa bersalah atas kematiannya. Beragam emosi di dalam mimpi. Mimpi dapat menyebabkan berbagai emosi, mulai dari kegembiraan, ketakutan, bahkan kecemasan. Lupa mimpi. Meskipun kita mungkin mengalami beberapa mimpi di setiap malamnya, sebagian besar kita akan lupa tentang mimpi kita ketika kita terbangun. Ini disebabkan oleh fakta bahwa ingatan tentang mimpi biasanya cepat memudar. Mimpi palsu. Dalam beberapa kasus, seseorang bisa menyadari bahwa mereka sedang bermimpi dan memiliki kendali atas apa yang terjadi dalam mimpi tersebut. Fenomena ini dikenal sebagai mimpi palsu atau lucid dreams. Mimpi teror. Beberapa orang mengalami mimpi teror di mana mereka terbangun dengan perasaan ketakutan dan kecemasan. Ini dapat berdampak pada kualitas tidur dan kesejahteraan seseorang. Mimpi di seluruh dunia. Meskipun konten mimpi dapat bervariasi secara budaya, fenomena mimpi sendiri umumnya dijumpai oleh orang di seluruh dunia dan terjadi pada hampir semua manusia. Itulah beberapa hal menarik tentang mimpi yang mungkin belum pernah kamu ketahui. Save video ini dan jangan lupa like, komen, dan subscribe ya.